welcome back to Vipod Skensa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung bernama Pak Soekarno. Selamat datang Pak Soekarno, Pak Karno. Selamat datang. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih Pak ceritain sedikit tentang Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya berasal dari keluarga yang memang biasa-biasa saja. Karena memang cita-cita dan mimpi-mimpi itu luar biasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya bisa datang ke wilayah Banten. Tahun 94 saya sudah ada di Banten. Namun pada saat itu terus terang saja saya sedang bekerja di perkebunan di Ciwidey, digabung di Teh dan Kinah. Karena istri sudah duluan hadir ke sini sebagai pegawai negeri sipil di SMP Negeri 1 Kopo, Kabupaten Serang saat itu. Dan karena memang permaisuri itu sering sakit-sakitan, sehingga kurun waktu 5 tahun saya akhirnya mengundurkan diri dari Balai Perkebunan Teh dan Kinah itu dan meluncur ke Banten mendampingi permaisuri tercinta itu Neng Angel. Jadi luar biasa sekali dan alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu pada saat itu saya terus terang saja sebagai tenaga honor di Kabupaten Lebak di SPMA Sekolah Pertanian Menengah Atas. 2007 saya diangkat sebagai PNS dan 2014 saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Curu Bitung saat itu. Oke Pak, kira-kira nih Pak, riwayat pendidikan Bapak di mana sih Pak? Dari TK boleh Pak? Terima kasih Nek Angel. Alhamdulillah saya TK tidak, karena di kampung saat itu ya. Jadi hanya mengenyam dunia SD, pendidikan SD, kemudian SMP dan SMA itu di wilayah Jawa, yaitu di Kabupaten Cilacap, kemudian perguruan tinggi di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, ambil jurusan pertanian. Alhamdulillah, sampai sekarang pun saya lebih senang dipanggil sebagai petani. Saat di sekolah, kalau ngajar, boleh dipanggil guru, juga boleh dipanggil petani. Jadi senang. Dan alhamdulillah petani-petani yang ada di lingkungan dekat kebun atau sawah yang punya saya itu alhamdulillah mereka senang-senang manakala ditemani oleh saya saat di sawah. Itu. Oke Pak, Bapak kan sarjana pertanian Pak. Tuh. Terus kenapa bisa sampai ke pendidikan nih Pak? Terus terang saja, apakah memang itu terpaksa, dipaksakan, karena memang situasi dan kondisi. Tadi di awal sudah diceritakan, istri sakit-sakitan karena memang situasi dan kondisi lingkungan di sekolah yang memang seperti itu, namanya juga di kampung tahun 94 di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, dengan kondisi jalan yang becek, kemudian belum seperti sekarang inilah. Mungkin istri itu ya kaget juga, sehingga saya mendampingi dan masuk ke Sekolah Pertanian Menengah Atas. Di situ terus kita mengembangkan ilmu, saya mengembangkan ilmu yang diperoleh dari bangku sekolah dan mendesain sedemikian rupa SPMA saya alih fungsikan dengan kepala sekolah saat itu Pak Insinyur Ahmad Sa'i Priyatna, dan beliau sudah almarhum, alih fungsi membuat proposal dan alhamdulillah 2004 26 Januari 2004
SMK Negeri 2 Rangkas Bitung diresmikan oleh Bapak Bupati Mulyadi Jayabaya. Bapak terjun di situ. Alhamdulillah sampai sekarang SMK Negeri 2 bisa bersaing dengan SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Sekira itu. Oke Pak, sebelum Bapak terpilih menjadi PLT Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Bapak pernah melewati apa aja? Sebelum ke SMK Negeri 1 Rangkas Bitung sebagai PLT, Bapak sebagai Kepala SMK Negeri 1 Curug Bitung tahun 2014, tepatnya 16 Desember 2014 sebagai Kepala SMK Negeri 1 Curug Bitung sampai sekarang masih di Curug Bitung sebagai definitifnya. Sudah hampir 10 tahun berjalan ya. Kemudian setelah itu tahun 2022 bulan Februari menjadi PLT Kepala SMK Negeri 1 Sobang yang ada di negeri di atas awan, Citorek. Alhamdulillah, itu sampai 16 Desember 2022. Kemudian menjadi PLT Kepala SMK Negeri 1 Cikulur bulan Juni sampai Februari tahun ini. Alhamdulillah. Jadi sudah mondar-mandir ke sana kemari, 2 kali sebagai PLT dan 3 kali PLT, yaitu di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung tercinta ini yang sekolahnya luar biasa dan sumber daya manusianya juga luar biasa. Amin. Oke Pak, gimana sih Pak perasaan Bapak ketika dipilih menjadi PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Sungguh luar biasa, tidak terbayangkan. Kalaupun memang cita-cita Bapak ingin menjadi kepala sekolah di sekolah besar, apakah mau di SMK 1 atau di SMK Negeri 2, ini tidak terbayangkan sebelumnya gitu kan, luar biasa sekali. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Banten mempercayai saya sebagai PLT di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun Bapak syukuri, ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak bisa mendesain sedemikian rupa SMK Negeri 1 Rangkas Bitung yang memang sudah hebat, sudah luar biasa, sudah maju, sudah unggul, tinggal bagaimana kita bergerak dan menggerakkan komponen-komponen yang ada di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Oke Pak, baik. Sebelum itu Bapak bakal lakuin apa supaya SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini semakin maju untuk kedepannya? Oh, siap. Saat Bapak dipanggil oleh Pak Kadis, dipanggil oleh Pak Sekdis, itu adalah hari Rabu, yang seyogyanya SKPLT itu diberikan di sekolah. Namun karena berbagai hal, akhirnya para PLT itu dipanggil ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan dibagikan di ruang Pak Sekdis. Alhamdulillah Bapak terima. Saat menerima SK, yang terpikirkan di dalam benak saya, di dalam hati saya akan mendesain sedemikian rupa terkait dengan kebersihan, kerapihan, keasrian, kenyamanan, dan kerindangan di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, yang harapannya dampaknya itu adalah akan bergerak dan menggerakkan seluruh warga sekolah, sehingga menjadi luar biasa lagi, menjadi sekolah yang lebih diperhitungkan lagi oleh teman-teman sekolah di luar sana, dan Bapak ingin menjadikan SMK Negeri 1 Rangkas Bitung menjadi lembaga pendidikan, menjadi ikon lembaga pendidikan di Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten, di tingkat nasional bahkan internasional. Amin. Program apa Pak yang sedang Bapak jalankan untuk SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Terima kasih, Neng Angel. Untuk saat ini Bapak sedang konsentrasi terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah, terutama sampah-sampah plastik dan sampah-sampah organiknya. Jadi saya memprogramkan atau Bapak memprogramkan sekolah tanpa sampah atau sekolah nihil sampah. Nah, oleh karena itu setiap hari
jika tidak ke SMK Negeri 1 Curug Bitung, Bapak langsung meluncur ke SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, itu langsung keliling-keliling. Langsung keliling-keliling ke kelas-kelas, bahkan ke ruang-ruang terbuka yang masih ada di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung untuk dieksekusi langsung manakala ada sampah-sampah, terutama sampah plastik. Langsung masuk tong sampah dan langsung kepada penghuni-penghuni kelas, para peserta didik, para siswa juga didorong, dimotivasi untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Sekira itu. Oke Pak, rencana Bapak untuk menjalankan program Bapak gimana Pak? Sudah barang tentu Bapak melakukan konsolidasi kepada para wakil kepala sekolah dan ketua jurusan pada saat itu hari Rabu setelah menerima SK, dan langsung Ibu Bapak wakil kepala sekolah dan ketua jurusan Bapak ajak untuk ngobrol-ngobrol, briefing terkait dengan bagaimana pelaksanaan program ke depan setelah Bapak Dr. Andes Haji Mumin MPD itu memasuki masa purna bakti. Kemudian di hari berikutnya melakukan rapat dengan seluruh dewan guru, termasuk juga dengan para caraka dalam rangka untuk bagaimana membangun kesepahaman, membangun komitmen, membangun kepedulian di antara warga sekolah, sehingga semuanya nanti konsentrasi bagaimana untuk memajukan SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ke depan. Kira itu. Gimana sih Pak tanggapan guru-guru dan para pekerja di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung mengenai program yang Bapak ingin jalani? Alhamdulillah terkait dengan rencana yang program-program yang akan dilaksanakan oleh Bapak, para wakil kepala sekolah, para ketua jurusan, alhamdulillah responsif, tanggap, termasuk juga Bapak dan Ibu Dewan Guru, juga para siswa. Karena yang pertama dilaksanakan tadi terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah, terutama mengenai sampah-sampah plastik, bahwa sampah-sampah plastik atau kebersihan di lingkungan sekolah adalah harga mati bagi seluruh warga sekolah, sehingga tadi program nihil sampah di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung itu bisa tercapai. Menurut Bapak sendiri yang membuat SMK Negeri 1 Rangkas Bitung bisa mewujudkan program Bapak itu apa Pak? Apakah para guru dan para pekerjanya yang dapat mewujudkan program ini atau siswa-siswanya juga dapat? Terkait dengan pelaksanaan program itu harus semua komponen harus terlibat, harus ikut berperan aktif, berperan serta, karena sehebat-hebatnya kepala sekolah, manakala penggawa-penggawa Bapak, para wakil kepala sekolah, ketua jurusan, para dewan guru, termasuk juga siswa, itu tidak melakukan peran aktif, saya yakin tidak akan tercapai. Namun manakala kepala sekolah itu ada kekurangan dari berbagai komponen, tapi jika penggawa-penggawa atau para wakil kepala sekolah, para ketua jurusan dan guru-gurunya itu semangat, respon, saya yakin program bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oke Pak, gimana sih Pak cara mengajak siswa dan siswi untuk ikut dalam menjalankan program nihil sampah? Sudah barang tentu memang ini tidak mudah, tapi Bapak terus melakukan dan memberikan semangat, dorongan, dan memberikan contoh. Manakala tidak diberikan contoh, itu saya yakin mereka itu, terutama para siswa, kalau membuang sampah itu sepertinya gengsi kan gitu ya, atau ngambil sampah, mungut sampah itu sepertinya gengsi. Padahal itu akan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai, bahkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita ikhlas untuk memungut sampah itu, dan terus berikan contoh. Saya ngambil sampah, mengutin sampah, kemudian dimasukin tong sampah. Bahkan saat keliling-keliling ke kelas-kelas, Bapak sampaikan, manakala para siswa atau peserta ini tidak mau membuang sampah, nanti, dan saya sampaikan, suruh manggil saya aja. Apakah melalui Bapak dan Ibu Dewan Guru saat sedang ada di kelas, suruh manggil Bapak, nanti Bapak akan meluncur.
dan Bapak siap untuk itu. Saya orang lapangan, jadi tidak ada istilah gengsi, tidak ada istilah malu, tidak ada istilah oh itu kotor. Dalam rangka untuk kebaikan kita semua, apapun saya lakukan. Saya kira itu. Oke Pak, permasalahan sampah nih Pak, kan kalau misalkan dikumpulin aja bakal jadi penuh nih Pak. Apakah Bapak ingin membuat program daur ulang juga Pak? Insya Allah, para tim baik Adiwiyata maupun di tim bank sampah itu sudah dikumpulkan dan beliau-beliau itu sudah siap untuk mengeksekusi, sehingga nanti khusus untuk sampah-sampah organik kita sudah punya mesinnya dan sudah punya chopper, nanti kita olah menjadi pupuk kompos. Kemudian sampah-sampah plastik yang anorganiknya paling tidak kita kumpulkan, karena ke depan nanti saya akan berkomunikasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan bisa diberikan mesin untuk penghancur plastik, sehingga nanti kita olah, kemudian kita jual dalam bentuk setelah ditangani atau dihancurkan plastiknya itu, dan kita nanti bisa jual, sehingga semuanya nanti sampah baik organik maupun anorganik itu mempunyai nilai ekonomis. Ini kan sesuatu yang juga menghasilkan. Iya, betul. Kebetulan di sekolah kita tercinta ini ada 8 kompetensi keahlian. Salah satunya adalah ada jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, yang peran serta itu di sana nanti itu. Jurusan pemasaran itu yang luar biasa. Dan Bapak sudah sampaikan bagaimana strategi marketingnya. Dan produk-produk apapun, sekalipun sampah, oleh orang pemasaran itu mempunyai nilai jual yang tinggi dan mempunyai nilai ekonomis kan gitu, dan menguntungkan tentunya. Itu sudah Bapak sampaikan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini program Bapak Angel, mudah-mudahan ini bisa terwujud, bisa tercapai kan. Dan sudah pada itu tadi Bapak menunggu peran serta dari semuanya, termasuk para siswa yang kekuatannya itu siswa ada 1546. Kan ini sungguh luar biasa nih, kan gitu ya. Kira itu. Oke Pak, ngomong-ngomong nih, Sobat Pengkot pengen tahu nih Pak, kegiatan Bapak selain di sekolah apa aja ya Pak? Selain di sekolah, kegiatan Bapak, karena memang Bapak menjabat di 2 sekolah, definitif di SMK Negeri 1 Curugbitung dan PLT di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, sudah berbentuk melakukan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Cabang Dinas di wilayah Kabupaten Lebak, dan tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MKKS. Kalau kegiatan sehari-hari ya tadi di awal sudah Bapak ceritakan kan gitu ya, konsentrasi Bapak ke sampah, kemudian manakala ada waktu-waktu yang luar biasa misalkan buangnya, Bapak juga terus berkomunikasi dengan teman-teman ketua jurusan dalam rangka untuk bagaimana membangun kesepahaman untuk di jurusan itu harus dibagaimanakan ini supaya kompetensi yang ada 8 di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung itu bisa booming, bisa go public ya, gitu. Dan kemarin untuk yang jurusan elektronika industri, hari Sabtu ada penguji eksternal dari PT Sanken, dan beliau menyampaikan luar biasa sekali ingin bermitra kerjasama terkait dengan ada spare part atau komponen-komponen dari salah satu alat itu bisa dikerjakan di sekolah. Bapak salut itu dan Bapak berkunjung ke sana, alhamdulillah sudah nyambung. Ini luar biasa sekali dalam rangka untuk melangkah Bapak ingin membuat kelas industri di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung yang diawali nanti mudah-mudahan oleh jurusan elektronika industri. Yang nanti kedepannya itu semua jurusan itu mempunyai kelas industri. Jadi nanti betul-betul di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung itu seperti di industri kegiatannya para siswa, para peserta didik ini. Ini seiring dengan pendidikan vokasi, karena 70% kegiatan praktek kita TEPA sudah punya, kemudian jurusan yang PK pusat keunggulan juga sudah berlangsung, sudah berjalan dan sedang berjalan.
Nah ini perlu dirancang, perlu didesain sedemikian rupa sehingga kelas industri nanti di semua jurusan itu ada di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Luar biasa sekali, gitu kan? Luar biasa banget ya Pak ya. Tentunya dari mulai Neng Angel dengan teman-teman yang lain nanti tidak hanya di DKV saja, tapi di jurusan-jurusan yang lain. Jadi bantu program-program Bapak, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kalian-kalian semua kan gitu ya. Ya anak-anak yang hebat-hebat, yang baik-baik hati, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semuanya. Amin. Oke Pak, kalau ngomong nih Pak, boleh ekspresiin nggak sih Pak ke Sobat Penpot, gimana perasaan Bapak saat pertama kali dating ke sekolah? Luar biasa, senang sekali dan Bapak bangga diterima oleh seluruh warga sekolah, senang, bangga, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Alhamdulillah. Memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Insya Allah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung menjadi ikon lembaga pendidikan di Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten, di tingkat nasional bahkan di internasional. Terima kasih. Oke Pak, tanggapan Bapak gimana Pak soal murid-murid dan guru-guru di SMK Negeri ini? Di SMK Negeri 1 Luar biasa sekali. Cuman memang baik dari Bapak dan Ibu Dewan Guru juga masih ada yang semangatnya perlu terus didorong. Mungkin nanti Bapak juga akan melakukan pendekatan persuasif, ya, bahkan pendekatan perseorangan yang sudah barang tentu terkait dengan hal-hal yang positif dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Termasuk juga dia akan melakukan pendekatan kelompok lagi dan kemarin sudah dilakukan. Alhamdulillah, pada saat di rapat-rapat baik wakil kepala sekolah atau jurusan termasuk juga Bapak dan Ibu Dewan Guru, alhamdulillah beliau itu respon sekali. Para siswa juga yang awalnya Bapak belum melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan upacara bendera, kan termasuk dari teman-teman Neng Angel itu bahwa ya kayak sepertinya acuh kan gitu. Lu siapa kan gitu ya. Jadi Bapak juga kaget, anak-anak seperti ini, akhirnya Bapak tetap mengurung dada itunya, karena memang ya anak-anak belum tahu, teman-teman Neng Angel juga belum tahu kan gitu. Setelah upacara, alhamdulillah teman-teman Neng Angel semuanya yang 1.500 respon sekali, dan bahkan Bapak selalu datang, selalu mengunjungi ke kelas-kelas yang ada 43 kelas di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung dan tidak selesai dalam 1 hari. Tentunya 3 hari ini Bapak kelilingi belum selesai juga ini, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi luar biasa sekali tanggapannya. Ini menjadi kekuatan bagi saya untuk mengembangkan, memajukan SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Oke Pak, apa pesan Bapak yang mau disampaikan untuk seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Siap. Wahai anak-anakku yang hebat-hebat, yang unggul-unggul, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan baik-baik hati tentunya. Semangat terus, sungguh-sungguh dalam melaksanakan aktivitas, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan-kegiatan prakteknya, mangjada wajada. Siapa saja orangnya yang sungguh-sungguh dalam beraktivitas, dalam melakukan hal-hal yang positif, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji pasti akan bertemu dengan keberhasilan, bertemu dengan keberuntungan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada saran dan masukan nggak sih Pak untuk podcast kita? Sudah barang tentu jalin komunikasi yang baik, berkolaborasi di tim podcast ini, termasuk juga dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan kalian semua itu harus mengelaborasi antara jurusan yang satu dengan yang lain, sehingga yang jurusan DKV ini menjadi ikon juga bagi SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, dan sukses, unggul, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Oke
Oke Sobat Menpot, kita sudah ada di penghujung episode kali ini. Terima kasih Pak Karno sudah sama-sama. menemani kita untuk berbincang-bincang banyak soal di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini. Baik Pak, sebelum kita menutup acara hari ini Pak, boleh nggak sih Pak kasih yel-yel sedikit nih buat tim podcast, buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Oh siap. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Oke Sobat Menpot, jangan lupa share dan subscribe ke channel kita, dan jangan lupa stay tune untuk episode selanjutnya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Coba bilang bye dulu Pak ke Sobat Menpot. Bye-bye semuanya. Salam dari Bapak. Sehat selalu, maju terus, pantang mundur, cerdas, kreatif, inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.